Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat bertemu di dalam kegiatan MPLS atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tahun 2021 untuk SMP Negeri 12 Gorontalo. Mudah-mudahan adik-adik dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Hari ini adalah hari pertama adik-adik masuk di SMP Negeri 12 Gorontalo. Jadi awal masuk di lingkungan yang baru ya. Oleh karena itu diadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Sebelum kita lanjut pada materi, saya ingatkan kepada adik-adik karena sekarang masih pandemi ya, COVID-19. Jadi saya ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan atau mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah sehingga kita bisa terhindar dari penyebaran COVID-19. Adik-adik, untuk pertemuan kita kali ini, adik-adik akan menerima materi dari saya ya, bersama Ibu Suci Astuti Daud ya, yaitu tentang kurikulum operasional sekolah. Namun sebelum mulai materi, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Jadi materi kita pada pagi ini adalah kurikulum operasional sekolah ya, atau biasa disingkat dengan KOS SMP Negeri 12 Gorontalo. Jadi disampaikan oleh saya Amir Rasyid Ismail, SPD, dan Ibu Suci Astuti Daud, SPD. Sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu visi SMP Negeri 12 Gorontalo ya. Jadi visi SMP Negeri 12 adalah terwujudnya sekolah yang unggul dalam bidang iptek yang dilandasi IMTAK, bidang olahraga dan seni, serta lingkungan yang asri. Sekarang kita masuk ya, pengertian dari kurikulum ya. Kenapa harus ada kurikulum ya? Jadi semua sekolah, baik adik-adik masih di SD ya, ataupun di TK ya, itu ada yang namanya kurikulum ya. Jadi di SMP juga ada yang namanya kurikulum ya. Jadi pengertian kurikulum ya, secara umum kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jadi itu secara umumnya. Kemudian pengertian kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi ini pengertian dari kurikulum ya. Selanjutnya fungsi dari kurikulum ya. Apa fungsinya ya? Kurikulum itu ada di sekolah ya. Yang pertama adalah fungsi penyesuaian. Yang bagaimana itu fungsi penyesuaian ya? Jadi kurikulum itu memiliki sifat ya yang mampu beradaptasi ya dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan ya yang cenderung dinamis. Jadi dalam lingkungan yang setiap tahun berubah ya. Jadi itu fungsi kurikulum ya. Jadi setiap tahun ada perubahan, maka itu diadakan kurikulum. Kemudian yang kedua ya, itu fungsi integrasi ya. Jadi kurikulum ini itu mampu menjadi alat pendidikan ya. Jadi bisa membentuk pribadi-pribadi yang utuh ya. Serta berintegrasi di masyarakat ya. Berintegritas ya, bukan. Jadi fungsinya integrasi, tetapi yang terbentuk adalah pribadi-pribadi adik-adik ya sebagai siswa ya.
Jadi yang berintegritas di masyarakat. Kemudian yang ketiga ya, fungsi diferensiasi ya. Jadi kurikulum itu jadi alat ya, jadi dalam pendidikan ya, bisa mempertahankan ya pelayanan, yang perhatikan ya pelayanan kepada setiap peserta yang mana mereka yang memiliki perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Jadi adik-adik masuk di sekolah ya, ini kan jumlahnya banyak ya. Jadi masing-masing itu ada perbedaan ya, perbedaan. Jadi ini yang dimasukkan di dalam kurikulum ya. Kemudian yang berikut, yang keempat, fungsi persiapan. Yaitu sebagai alat pendidikan ya, kurikulum berfungsi untuk membantu ya, mempersiapkan peserta didik untuk menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi kalau adik-adik SMP berarti dipersiapkan ke SMA ya. Kemudian yang kelima ya, fungsi pemilihan ya. Jadi kurikulum ini memfasilitasi adik-adik ya. Jadi memberi kesempatan kepada adik untuk memilih program ya yang sesuai dengan minat ya, dengan bakat. Jadi yang berminat di mana ya. Jadi itu ada dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian yang terakhir, fungsi diagnostik ya. Jadi berfungsi untuk memahami dan mengarahkan ya potensi dari seorang pendidik ya, peserta didik agar dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Jadi ini 6 fungsi dari kurikulum ya. Yang berikut tujuan ya, tujuan utama kurikulum ya adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman dan juga efektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak. Nah, kurikulum ini ya itu sudah banyak mengalami perubahan ya atau pembaharuan ya. Yaitu mulai dari tahun 1984 ya, 84 kemudian berubah pada tahun 1994, berubah lagi pada tahun 1999 ya. 99 berubah lagi 2004 ada kurikulum 2004, kemudian ada 2006, kemudian 2013 ya yang masih berlaku untuk kelas kakak-kakak kalian yaitu kelas 8 dan kelas 9, dan yang terakhir 2021 ini ya yaitu kurikulum operasional sekolah atau kurikulum sekolah penggerak khusus untuk SMP Negeri 12. Jadi yang kurikulum operasional sekolah ya, kurikulum sekolah penggerak ini baru berlaku untuk beberapa sekolah ya. Untuk Kota Gorontalo masih baru mulai ya untuk 5 sekolah ya. Jadi untuk sekolah-sekolah lain masih menggunakan kurikulum 2013 ya. Jadi adik-adik yang sekarang ya, jadi yang kelas 7 itu berbeda kurikulumnya dengan kurikulum untuk kelas 8 dan kelas 9 ya. Jadi adik-adik sudah masuk dengan kurikulum yang baru ya. Komponen dalam kurikulum operasional ini disusun untuk membantu proses berpikir dan mengembangkan satuan pendidikan. Dalam pengembangannya, dokumen ini juga merupakan hasil refleksi semua unsur pendidik di satuan pendidikan yang kemudian ditinjau ya, secara berkala guna disesuaikan dengan dinamika perubahan peserta didik ya. Yang berikut kurikulum operasional sekolah ya, yang kurikulum baru yang adik-adik nanti akan jalani ya, yaitu meneruskan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang telah diinisiasi kurikulum-kurikulum sebelumnya ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Jadi mulai dari kalau yang lalu adalah kurikulum 2013. Jadi ini diteruskan ya di kurikulum operasional sekolah. Yang pertama itu berbasis kompetensi ya. Ini yang diteruskan. Jadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Ini di dalam kurikulum yang baru ya, khusus untuk adik-adik yang baru ya, kelas 7 ya. Kemudian pembelajaran yang fleksibel ya, ini di dalam kurikulum operasional sekolah ada pembelajaran yang fleksibel ya. Jadi capaian pelajaran disusun dalam fase-fase ya.
2 sampai 3 tahun per fase, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajar ya. Kemudian muatan dan konten dikurangi agar peserta didik memiliki waktu yang memadai untuk menguasai kompetensi yang ditargetkan. Jadi ini di kurikulum yang baru yang adik-adik akan jalani ini ya. Jadi terdiri dari fase-fase ya. Jadi yang disesuaikan ya dengan tingkat pencapaian ya. Kemudian muatannya juga dikurangi sehingga adik-adik memiliki waktu ya untuk menguasai satu kompetensi. Kemudian yang berikut yang dimuat di dalam kurikulum yang baru ini adalah karakter Pancasila ya. Jadi ini yang terakhir, sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Jadi ini tujuan akhir dari pembelajaran ya pada kurikulum yang baru ini adalah profil pelajar Pancasila ya. Kemudian kurikulum ini juga menguatkan praktek kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur di dalam kurikulum sebelumnya ya. Jadi yang pertama struktur ya, struktur dalam kurikulum yang baru ini adalah strukturnya minimum ya. Jadi pemerintah menetapkan struktur kurikulum minimum dan satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia ya. Jadi yang di sekolah ya. Kemudian yang kedua otonomi ya. Jadi kurikulum memberikan kemerdekaan pada satuan pendidikan dan pendidik untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Kemudian pemerintah menyediakan buku teks dan perangkat ajar untuk membantu guru yang membutuhkan panduan dalam merancang pembelajaran. Jadi ini otonominya. Kemudian yang berikut sederhana ya. Jadi kurikulum ini sederhana ya. Jadi perubahan yang seminimal mungkin, namun beberapa aspek berubah secara signifikan dari kurikulum sebelumnya, itu kurikulum 2013. Tujuan arah perubahan dan rancangan jelas dan mudah dipahami sekolah dan pemangku kepentingan. Yang berikut kurikulum ini adalah muatannya adalah ada gotong royong ya. Jadi pengembangan kurikulum dan perangkat ajarnya dilakukan dengan melibatkan puluhan institusi termasuk Kemenak, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Kemudian di dalam kurikulum juga ya penguatan literasi dan numerasi. Jadi membutuhkan pembelajaran yang efektif dan menyeluruh di semua mata pelajaran. Literasi dan numerasi itu apa ya? Itu adalah kompetensi dasar yang akan diperkuat serta memperkuat kompetensi lain yang dibangun di semua mata pelajaran ya. Jadi literasi ini adalah membaca ya, numerasi adalah berhitung ya. Contoh ya, kemampuan memahami informasi berupa teks yang dipadukan dengan grafik dibangun melalui beberapa mata pelajaran ya. Jadi grafik ini adalah ada perhitungan ya, kemudian teks itu adalah masuk literasi ya. Oleh karena itu tidak benar bahwa literasi dan numerasi hanya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika ya. Jadi di pelajaran lain tetap juga ada literasinya, ada numerasi ya. Apakah itu di pendidikan agama ya, PKN, dan lain-lain ya. Kemudian kita lihat struktur kurikulum sekolah penggerak ya, atau kurikulum operasional sekolah yang baru untuk adik-adik ya. Jadi untuk jenjang SMP ya, jadi untuk SD juga ada ya, SMA juga ada ya. Struktur kurikulum sekolah penggerak ya, tingkat SMP ya. Jadi beberapa perubahan terkait struktur mata pelajaran di SMP ya. Jadi ada berapa ya yang berubah ya. Jadi di kurikulum 2013 untuk yang sebelumnya ya. Jadi yang masih berlaku untuk kelas 8 dan kelas 9. Jadi informatika itu sebagai mata pelajaran pilihan ya. Jadi kalau untuk kita di SMP Negeri 12 Gorontalo ya. Ini di kurikulum 2013 kita tidak mengambil mata pelajaran informatika ya. Jadi pertimbangan ketersediaan guru ya. Kemudian untuk kurikulum yang baru itu udah
yang kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi informatika sebagai mata pelajaran wajib. Jadi nanti adik-adik akan mendapatkan materi mata pelajaran informatika ya. Jadi guru yang mengajar tidak harus memiliki latar belakang pendidikan informatika ya. Kemudian ada buku-buku yang disiapkan ya untuk membantu guru ya dalam mata pelajarannya. Nah, ini mata pelajaran yang ada ya strukturnya ya di kurikulum sekolah penggerak ya. Sekarang bisa dilihat, adik-adik bisa lihat bagaimana perbedaan antara kurikulum 2013 yang ini ya, yang agak gelap ini, dengan kurikulum sekolah penggerak ya, atau kurikulum operasional sekolah. Pertama kita lihat dari pendidikan agama Islam ya. Jadi di K13 ya, itu setiap satu pekan atau satu minggu itu jam pelajarannya adalah 3 ya. Per tahunnya 108 ya. Nah, untuk kurikulum sekolah penggerak ya, itu per pekannya ya, atau per minggunya itu hanya 2 jam tatap mukanya ya, yang reguler ya. Atau 72 jam ya, keseluruhan ya. Dalam 1 tahun ya. Kemudian yang sebagian lagi itu masuk pada project ya. Kegiatan project itu 33%. Atau kalau kita lihat jamnya ya, di K13 itu 3 jam, 2 jam di tatap muka untuk sekolah penggerak, 1 jam nanti untuk masuk di project ya. Kegiatan project. Sehingga total nanti tetap 108. Jadi jumlahnya tetap sama dengan K13 ya. Keseluruhan jumlah ini tetap sama dengan K13. Hanya perbedaannya ya, di kurikulum sekolah penggerak itu 1 jam pelajarannya itu masuk pada kegiatan project ya. Jadi untuk PKN di K13 3 jam tatap mukanya ya. Di sekolah penggerak itu hanya 2, ya, 1 jam itu masuk di project. Bahasa Indonesia yang 6 jam di K13 itu jadi 5 jam untuk tatap muka, 1 jam untuk project. Matematika yang 5 jam ya di K13, tinggal 4 jam tatap muka di sekolah penggerak dan 1 jam pelajaran untuk project. IPA tadinya 5 jam di K13 ya. Kemudian di sekolah penggerak ya, itu 4 jam saja tatap mukanya, 1 jam untuk project. IPS 4 jam per minggunya di K13, di sekolah penggerak tinggal 3 jam tatap muka, 1 jam masuk di project. Bahasa Inggris 4 jam ya, di K13 ya per minggu, di sekolah penggerak 3 jam per minggu, 1 jam masuk di project. Penjas atau PJOK ya, per minggunya di K13 3 jam tatap mukanya, sekolah penggerak itu 2 jam tatap muka, 1 jam masuk di project. Kemudian informatika ya, yang jadi wajib ini ya, informatika. Untuk K13 yang lalu di SMP 12 ya, itu tidak ada ya mata pelajaran informatika, kita tidak mengambil mata pelajaran informatika ya. Yang seharusnya itu ada 2 ya, 2 jam ya, itu pilihan. Nah, untuk sekolah penggerak yang harus ada ya, jadi jumlah jamnya adalah 2 jam ya, tatap muka, kemudian 1 jam untuk project. Yang terakhir ini pilihan ya, jadi masuk pilihan pada kurikulum sekolah penggerak ya. Jadi ada seni musik, seni rupa, ada seni teater, seni tari, prakarya ya. Itu kerajinan, rekayasa, kemudian budidaya, pengolahan ya. Jadi kalau yang ini ya, ini pilihan ya. Jadi untuk kita SMP 12, 2 jam, jamnya ya 2 ya, 2 jam ya, 1 jam untuk project. Jadi kalau untuk kita SMP 12 ya, ini kalau dilihat dari ketersediaan gurunya ya, ini yang ada hanya kegiatan seni ya, pelajaran untuk seni. Jadi kalau untuk prakarya di SMP Negeri 12 belum ada ya, guru khusus untuk prakarya. Kemudian yang terakhir yang tidak masuk dalam struktur ini ya, struktur kurikulum ini ya. Jadi itu untuk daerah ya. Jadi daerah-daerah ini yang secara nasional ini ya, yang ada yang kalian ada dilihat ini. Jadi itu adalah muatan lokal ya. Jadi muatan lokal ini tidak masuk di struktur ini ya, karena itu adalah untuk daerah ya, kebijakan daerah. Jadi muatan lokalnya itu sama ya, untuk kelas 7, 8, 9, yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah kita adalah Gorontalo. Jadi ini ya, ini pelajaran-pelajaran nanti yang adik-adik terima ya, di SMP Negeri 12 Gorontalo ya. Jadi kalau dilihat ini ada perbedaan ya dengan pelajaran yang adik-adik terima di SD ya. Jadi kalau yang diterima di SD ya,
itu ada berapa yang sama, ya, ada perbedaannya ya. Itu adalah pada bahasa Inggris. Mungkin informatika juga tidak ada ya. Kemudian di SD, kemungkinan ini hampir semua mata pelajaran ini hanya diajarkan oleh satu orang guru, yaitu guru kelas. Jadi adik-adik bisa lihat perbedaannya ya. Jadi untuk SMP, ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan oleh masing-masing guru ya. Jadi berbeda dengan SD. SD yang mungkin diajarkan oleh guru lain adalah hanya PJOK dengan agama ya. Itu yang adik-adik biasa terima. Jadi karena itu ini diperkenalkan di dalam masa ya, pengenalan lingkungan sekolah. Selanjutnya waktu pembelajaran ya di SMP Negeri 12 ya, waktu pelajaran ya. Jadi kalau dalam keadaan normal ya, waktu pelajaran untuk SMP ya, setiap tatap muka itu ya, setiap 1 jam itu pelajarannya adalah 40 menit ya. Berbeda dengan di SD hanya 35 menit ya. Jadi ini sesuai dengan kurikulum ya. Kemudian karena sekarang masih masa pandemi ya, jadi pembelajaran dilaksanakan secara daring ya. Jadi seperti masa yang sekarang ya, yang adik-adik ikuti yaitu MPLS-nya secara daring ya. Setiap mata pelajaran hanya 1 kali pertemuan setiap minggu ya, dengan alokasi waktu maksimal 1 jam ya. Jadi ini untuk yang sekarang ya, menunggu kebijakan selanjutnya ya. Kalau misalnya sudah mulai berkurang ya penyebaran COVID, mungkin kita akan ada tatap muka yang tidak full ya, mungkin hanya 1/4 ya, atau setengah dari jumlah siswa ya setiap kali pertemuan. Yang berikut kriteria kenaikan kelas dan kelulusan di SMP Negeri 12 ya. Jadi kenaikan kelas dilaksanakan satuan pendidikan pada setiap akhir tahun pelajaran ya. Jadi pada bulan Juni ya. Kemudian peserta dinyatakan naik kelas apabila yang bersangkutan telah mencapai kriteria ketuntasan minimal ya, nilainya ya. Kemudian yang berikut menyelesaikan seluruh mata pelajaran ya, kehadiran harus 90%. Kemudian memperoleh nilai minimal baik ya pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok PKN ya, kepribadian, pelajaran estetika dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. Kemudian yang berikut peserta didik nyatakan harus mengulang di kelas yang sama ya. Jika peserta didik tidak menuntaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar lebih dari 3 mata pelajaran sampai batas setahun pelajaran. Jadi ini masih berlaku untuk kelas 8 dan 9 ya. Kelas 7 juga ini hanya nilainya ya. Tapi standar kompetensi dan kompetensi dasar itu tidak ada di dalam kurikulum untuk adik-adik ya. Kemudian yang berikut, jika alasan ya yang kuat ya, misalnya karena gangguan kesehatan fisik, emosi atau mental sehingga tidak mungkin berhasil dibantu mencapai kompetensi yang ditargetkan. Untuk menentukan kriteria atau acuan kenaikan kelas perlu dipertimbangkan ya, dan kondisi peserta didik, lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga ya. Jadi untuk mempertimbangkan pedoman-pedoman yang berlaku ya, sesuai dengan pedoman yang berlaku. Yang berikut kelulusannya. Jadi kelulusan ini hanya berlaku untuk kelas 9 ya. Jadi adik-adik yang baru masuk ya, tentu belum berlaku ini ya. Jadi peserta dinyatakan lulus dari SMP Negeri 12 Gorontalo ya, itu setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran ya, dari semester 1 sampai dengan 6 dengan kehadiran 90%. Kemudian yang kedua memperoleh nilai sikap dan perilaku minimal baik ya. Dan yang terakhir adalah lulus ujian sekolah ya. Jadi karena sekarang tidak ada lagi ujian nasional ya, itu hanya ujian sekolah. Kemudian nanti adik-adik juga akan mendapatkan pada kelas 8 nanti ada yang namanya asesmen ya, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kemudian pembelajaran daring ya atau online di SMP Negeri 12 Gorontalo ya. Itu yang pertama menggunakan pembelajaran online berbasis web. Kemudian kedua, masing-masing Bapak Ibu dan guru menggunakan weblog dan Google Classroom atau sejenisnya, Google Form, WhatsApp, Facebook Group, dan lain-lain ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mempersiapkan email pribadi ya, orang tua di Gmail dan install aplikasi Google Classroom di handphone masing-masing. Yang keempat, pembelajaran dilaksanakan melalui siaran langsung di FB Group ya. Jadi itu untuk SMP 12 ya, pembelajaran secara daring ya. Jadi terima kasih ya. Jadi demikian materi kita ya pada kegiatan MPLS pagi ini.
Mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya materi-materi yang sudah jelaskan tadi ya. Kalau misalnya ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kembali ya, melalui WhatsApp ya, grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.